Jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis, guys. Halo teman-teman sahabat dan pemirsa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya doa terbaik selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta kesuksesan dalam menjalani hidup dan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman sahabat dan pemirsa, pada pertemuan kali ini kita sedang berada ya di tempat penggergajian kayu ya, atau di tempat pemotongan kayu, yaitu di mesin benso. Dan yang ada di tontonan kita ini ya, ini adalah proses penggergajian kayu rengas ya. Dan kayu rengas ini ya teman-teman sahabat dan pemirsa ada bermacam-macam ya. Ada yang rengas pantai, kalau di daerah sini menyebutnya adalah kayu jingga. Dan ada juga rengas gunung. Kalau rengas gunung itu namanya adalah, kalau di sini menyebutnya kayu sumpung ya, kayu sumpung. Dan untuk racun atau bisanya sama saja ya, karena kayu rengas ini terkenal ya dengan racunnya atau bisanya. Setiap getahnya itu mengenai kulit kita, maka kulit kita akan melepuh ya, bagi yang tidak kebal tentunya. Tetapi ada juga yang memang sudah kebal ya, seperti ini ada Pak Tari ya yang tidak memakai baju ini. Beliau ini walaupun terkena getahnya, kulit beliau tidak apa-apa ya, istilahnya terpempan. Dan kalau memang orang yang memang tidak tahan ya dengan kayu rengas ini, walaupun cuma terkena debu ya, terbangan debunya waktu di penggergajian ini, maka seluruh tubuhnya akan membengkak ya teman-teman, akan membengkak dan susah untuk diobati ya. Kecuali ada obat-obat tertentu atau istilah obat-obat orang-orang tua dulu yang harus disapukan dengan apa gitu, barulah bisa cepat sembuh. Dan untuk penggergajian kayu rengas ini ya teman-teman, pekerja yang memang tidak tahan memang harus berhati-hati ya, jangan sampai tersentuh getahnya ya. Kebiasaan untuk getahnya itu ada di bagian ujung ya, bagian ujung, bisa di sebelah sini atau di sebelah sana. Dan juga kadang ada di bagian tengah-tengah yang warna merahnya itu ya, bagian tengah-tengah warna merahnya itu biasanya ada seperti pecah, maka disitulah keluar getah warna hitamnya. Tetapi ada juga yang memang tidak ada getahnya yang keluar warna hitam itu, tak hanya getah di bagian ujung ya. Kita lihat ini Pak Tari ya, Pak Tari namanya. Beliau mengangkatnya dengan memeluknya ya tentunya, dan sangat berani. Dan saya pribadi ya, kalau ini pun dari jauh juga melihatnya, saya pribadi juga tidak tahan dengan getah ataupun debu serbuknya kayu rengas ini. Maka otomatis kalau terkena itu pasti gatal ya teman-teman sahabat dan pemirsa. Dan ini kalau kita perkenalkan dulu para pekerja ya teman-teman. Kalau yang baju putih sana dengan Pak Tari itu namanya Mas Abdus ya. Nah, sedangkan yang mengangkat ini yang mundur baju putih dengan hijau namanya Pak Harto ya. Sedangkan yang baju hitam memegang apa namanya kalau di sini Sintian ya, memegang mengatur ukuran itu namanya Mas Ahan. Jadi kita lihat saja prosesnya penggergajian kayu ini. Biasanya kalau kayu semacam ini ya, kalau ada yang pemesannya, biasanya yang merahnya itu dilainkan ya, dipesan khusus mau bikin ukuran apa. Misalkan mau bikin dipan atau ranjang, maka dia minta ukurannya. Tetapi untuk saat ini ya teman-teman, tadi saya lihat ordernya di papan tulis ya, tapi kita tidak bisa menampilkan gambarnya. Itu ordernya adalah 57 ya, 57 dan 55, 68 dan 46 ya, dan sisanya 35. Jadi untuk pengerjaan kayu 4 meter ini ya teman-teman sahabat pemirsa memang agak rumit ya, daripada yang seperti punya Mas Bambang ataupun Putra Sulung ya. Mereka kerjanya cuma kayu yang 1 meter 35 ya, atau 1 meter 30, itu bisa kerja yang sangat cepat. Tetapi kalau yang panjang ini ya, apalagi kalau pesanannya itu memang harus lurus ya, harus lurus, maka kalau bengkok sedikit
dicuci dulu ya. Kalau nama sini dicuci ya, mengencangkannya itu, mengencangkannya supaya kencang lagi, namanya dicuci ya bagian bahasa sini. Nah itu pencuciannya, maka sisanya dibuang karena ada pembengkokan ya. Jadi setiap ada pembengkokan dicuci lagi gitu ya. Begitulah cara kerja di sini, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat di kampung ya untuk pembangunan rumah atau lain-lain sebagainya. Memang harus kencang ya, kayunya memang harus kencang. Jadi kalau ada yang bengkok sedikit maka dicuci lagi ya, begitulah. Jadi produksi memang tidak bisa banyak ya kalau untuk kerja kampung ini, tetapi biasa kalau memang kerjanya untuk pengiriman ke Surabaya ya, itu biasa kalau yang 57 ataupun 46 atau 35 nya atau ringnya juga itu kan dipak, jadi tidak perlu lurus. Pokoknya jadi ukuran bagus dan bengkoknya tidak terlalu bengkok, bisa aja kan dipak juga kalau kirim keluar daerah itu. Tapi kalau untuk kerja memang keperluan di kampung ya, untuk keperluan di daerah sendiri, memang harus rapi ya, kerjanya memang harus rapi. Jadi kalau ada pembengkokan sedikit dicuci ya. Dan ini ya proses pencucian juga ini, karena ada bengkok juga, jadi dicuci dulu. Nanti dapat satu barang, mungkin kalau bengkok lagi dicuci lagi ya. Ya kita lihat ya, Pak Tari memang sangat kebal ya, memang sangat kebal. Dari tadi pagi Pak Tari memang tidak pakai baju ya, sengaja, karena hari ini memang kerja kayu sumpung ya, banyak, sekitar 12 potong kayu sumpungnya, lumayan besar. Jadi Pak Tari memang tidak memakai baju. Itu ada barang yang dikembalikannya, mungkin bisa rusak, pecah atau patah ya. Memang kalau kayu sumpung ya teman-teman sahabat pemirsa, kayu sumpung ini biasanya kalau bagian tengah yang merahnya itu ya sering memang patah ya. Jarang sekali yang baik, apalagi memang sumpungnya yang besar dan merahnya itu besar ya, maka bagian paling tengahnya itu biasanya akan rusak ya. Yang kadang ada juga sampai rusaknya itu di bagian tengahnya itu sekitar 15 cm ya, tidak bisa digunakan karena patah ya, karena patah. Jadi itu dipotong ya, yang tadi dipotong mungkin rusak di bagian ujungnya. Dan ini sisanya ya teman-teman, sisanya itu biasa dijadikan 35 ya ukurannya, biasa digunakan untuk reng atap ya. Jadi begitulah ya teman-teman tentang penjelasan kayu sumpung, sedikit penjelasannya. Mungkin yang teman-teman yang ada lebih tahu lagi, yang saya tahu cuma itu ya, ada kayu ini jenis bermacam-macam, tetapi yang paling membahayakan itu ya adalah getah ya, adalah getahnya yang paling membahayakan. Dan juga kalau yang memang tidak tahan ya, debunya atau serbuknya yang berterbangan itu juga bisa membuat bengkak badan kita ya, atau kulit kita ya. Oke teman-teman sahabat dan pemirsa, kita selesaikan dulu. Mungkin kita tidak menghabiskan yang bagian pinggir itu ya, kita hanya menghabiskan yang sisa kecil-kecilnya, karena nanti videonya kita terlalu panjang ya. Kita lihat saja sampai akhirnya ya, tinggal 2 potong ya, tinggal 2 potong yang kecil. Ini tuh sisanya dijadikan 35 gitu ya, 35. Dan paling pinggir itu biasanya jadi ringnya 2x3 karena sudah terlalu kecil. Dan ini proses meluruskan lagi ya, proses meluruskan lagi karena mungkin ada pembengkokan. Jadi diluruskan dulu, terus diluruskan, nanti di mal ya, di mal dikasih sentian, mungkin diambil 5 cm ya, diambil 5 cm, bisa dijadikan 55 atau 35 ya, biasanya begitu ya. Oke teman-teman sahabat dan pemirsa, mungkin sampai di sini tayangannya. Kita bertemu lagi ya untuk video-video berikutnya yang mungkin saya bisa menemani pemirsa menonton juga ya. Oke, inilah yang terakhir ya teman-teman, tidak kita habiskan sampai pinggirnya. Semoga saja video ini bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan buat kita semuanya ya.
Salam sukses selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.